dari paparan dari Ustadz Mahfud Siddiq, sebenarnya kita kalau melihat Australia itu sebagai hanya sebuah bagian kecil dari kekuatan besar yang menyadap. Tapi kenapa negara kita itu malah ributnya dengan bagian kecil saja? Padahal kan sebenarnya bukan hanya kisah yang saat ini saja, tapi udah berulang berkali-kali. Dan sepertinya memang kalau dari paparan yang cukup ya lumayan lengkap tadi, Indonesia seperti sudah membuka diri, ini loh saya sudah siap untuk disadap gitu, karena secara politik dan tekniknya juga kita memang juga sangat lemah sekali. Namun ini ada juga sebuah perkembangan isu, apakah memang Australia ini menyadap Indonesia karena ketakutan Indonesia itu lari dari ini China Containment Policy, di mana yang dibentuk oleh Amerika, karena ketakutan China itu nanti akan menjadi negara adidaya baru gitu, baik dari segi politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi kalau ketakutan Australia memang itu, wah ini kan memang berarti bukan Australia sebenarnya yang punya ide besar untuk melakukan penyadapan Indonesia gitu. Tapi kenapa Indonesia marah-marahnya cuma pada Australia saja? Mungkin akan diperjelas lebih banyak dan dieksplorasi oleh Pak Adi, Mas Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera terutama kepada teman-teman yang belum sejahtera. Jadi begini, saya pertama-tama ingin ada dua hal yang pertama yang saya sampaikan. Pertama, saya ingin menjawab pertanyaan yang belum dilontarkan, yaitu saya hadir ke sini karena diundang kawan saya, sahabat saya, Anas Urbaningrum, bahwa dia punya masalah itu pribadi. Jadi saya diajarin oleh Gus Dur, kalau kamu bersahabat sama orang, kalau orang itu bermasalah, jangan kemudian kamu tidak mengaku temannya. Misalnya, ketika Ayin bermasalah kemudian mengaku tidak kenal. Ketika Saiman bermasalah mengaku tidak kenal. Ketika Nonsa Putri bermasalah kemudian mengaku tidak kenal. Nah, nanti ada satu lagi nih, Sylvia Soleha, istrinya kepala rumah tangga istana. Kalau dia nggak kenal juga itu terlaluan. Jadi saya ada menulis ini manfaat penyadapan untuk rakyat Indonesia. Ini sudah nanti dibagikan di fotokopi. Saya kira ini tulisannya bagus karena analis politik ini sekarang kan lebih banyak ditulis oleh para akademisi. Nah, padahal dulu itu analis-analis politik itu para sastrawan seperti Mustar Lubis, Pramudia Antanatur, Sitor Situmorang dan lain-lain, sehingga politik menjadi indah. Pertarungan politik menjadi indah antara Lekra dengan Les Bumi, dengan Kelompok Mani Kebu. Jadi ini ditulis dengan bahasa yang biasa saya pakai. Izin nanti dibaca saja. Tapi intinya begini, bahwa intelijen di seluruh dunia itu pekerjaannya memang menyadap. Tugas utamanya adalah memantau, menyadap lawan maupun kawan. Menyadap lawan untuk mengetahui strategi, rencana dan lain-lain, juga peta kekuatan. Menyadap teman, ini Pak Mahfud Siddiq, itu penting juga untuk memantau, untuk memonitor dan melihat apakah masih terpatuh atau enggak. Nah, Indonesia dengan Amerika ini kan sudah bersahabat. Jadi kalau di luar itu kan penyadapan klasik ya, itu sejak zaman Sun Tzu itu 500 tahun sebelum Masehi, memang nguping mendeteksi kekuatan lawan itu menjadi bagian. Tapi setelah globalisasi, setelah semua terbuka, ini penyadapan tidak lagi kepada kekuatan dan lain-lain, strategi yang strategis itu mereka sudah tahu. Bahkan sebelum kita buat, sebelum pemerintah kita buat, orang mereka yang bikin strateginya. Ngomonglah sama saya Pak Budiono kata IMF, kalau bikin ini coba naikin BBM, kebijakan tidak perlu penyadapan, nggak ada sama sekali, saya yakin tidak akan ada penyadapan strategi. Nah, jadi yang dikembangkan sekarang oleh intelijen di seluruh dunia, terutama negara-negara superpower, itu adalah menyadap persoalan-persoalan personal. Saya itu kalau ini disadap, tapi nggak pernah takut kalau ngomongin SDG, semua orang juga ngomongin. Jadi kalau mau aksi-aksi ya tinggal lapor, tidak 3 hari sebelumnya, nggak ada masalah. Yang saya takuti kalau disadap waktu saya pacaran atau janjian sama selingkuhan, itu aja yang paling parah.
Nah, jadi yang dilakukan oleh penyadapan yang sekarang ini terjadi, baik Australia maupun Amerika, ini persoalan-persoalan pribadi, personal. 100% itu. Hampir nggak ada karena strateginya sudah orang nggak usah jauh-jauh lah, kita lah. Kita dari jauh nih bisa mendeteksi di tempatnya Mas Anas ini ada siapa aja, bisa pakai Google Maps di close up sampai gini dengan peralatan sederhana udah bisa. Nggak ada masalah. Pesawat dan pesawat pesanan juga dari mereka, persediaan dari mereka, jadi nggak perlu macam-macam lagi. Mau hubungan dengan Cina, di Cina juga mereka punya agen, di dalam juga punya agen. Misalnya Menteri Pertahanan kita mau beli persenjataan dari Cina atau dari Sukhoi, orang Purnomo juga selalu juga orangnya mereka, gak ada masalah lah. Jadi sepenuhnya ini persoalan kepada pribadi. Nah, oleh sebab itu saya menyarankan kepada KPK untuk mencoba meminta hasil sadapan itu, karena biasanya kalau bukan urusan perselingkuhan itu urusan korupsi, itu dijamin. Misalnya KPK bisa minta hasil sadapan SBY ketika di Washington, kemudian percakapan dengan Sri Mulyani apa aja sih, karena ketika dia lapor ke Pak Yusuf Kalla, kemudian ada telepon dari Washington, ada perintah-perintahnya, kemudian ya KPK juga bisa meminta gambar. Ini mereka punya Amerika, ditambah dengan Australia punya satelit yang mengawasi. Kita ingat nggak ada berita soal penyergapan, pembunuhan terhadap Osama bin Laden di suatu tempat yang nggak jelas, kita nggak tahu. Mereka bisa mantu sampai ke dalam. Kayak sekarang ini dipantau sama Amerika, tahu nih siapa aja nih, ada Mas Ade, ada Ade, ada di sini udah tahu, ketahuan. Nah, itu bisa terukur sehingga pasukan Amerika bisa dengan cepat masuk menggerebek rumah di luar Islamabad itu, karena semuanya sudah terdeteksi. Jadi nggak ada lagi penyadapan, pencekalan gini, kecuali yang itu aja yang ditangkap. Nah, saya ingetin, jadi mereka itu menyadap perilaku kita, terutama para pemimpin kita ini yang busuk-busuknya, yang negatif-negatifnya. Sehingga kalau nanti saya menyadap Pak Mahfud Sidik, terus ada apa ya, gitu, ada hal-hal yang negatif, saya keep. Tapi begitu dia jadi dan saya tawari sesuatu menolak, ini saya buka ke pers. Dengan caranya ya dengan cara bikin aja seolah-olah ada yang memblot, seperti yang Julian Assange misalnya, yang Wikileaks itu, seolah-olah kan dibikin memblot itu kawat-kawat diplomatik Amerika tadi. Ada modus baru begini cara mengungkapkan negara-negara berkuasa itu bahwa lo ada di dalam kekuasaan gue. Contoh misalnya untuk kasus Wikileaks yang di Indonesia ini kan yang diserang pertama yang total ini Bu Ani. Nah, korupsi malah secara vulgar dituduh broker. Kenapa begitu? Karena mereka mendengar bahwa SBY sedang mempersiapkan istrinya ini untuk suksesi. Saya kira Panas juga paham soal itu. Nah, Amerika ini nggak suka yang begini-begini. Karena itu yang dikeluarkan intensnya itu Ani Yudhoyono, keluarganya kolusi ikut campur masalah, menjadi penasehat yang luar biasa, penasehat paling diikuti oleh presiden. Dan faktanya benar, ketika Bu Ani disadap dan dia marah, minta marah kepada suaminya dan marah betul. Nah, jadi memang fakta-fakta itu. Nah, kemudian ketika hasil sadapan yang dibocorkan oleh Wikileaks itu tentang Bu Ani yang kemudian juga dianggap broker dan kemudian disiapkan untuk mencalonkan diri, mereka nggak setuju, kemudian dibocorkan, kemudian itu dimuat juga oleh The Edge dan Sydney Herald tanggal 11 Maret Jumat. Kemudian 2 bulan kemudian nggak ada hujan, nggak ada angin, Bapak Presiden kita di acara HIPMI di Pacific Place bulan Juni, di acara lecture itu bahasa Arab bisnis, dia mengatakan bahwa saya tidak menyiapkan istri saya, anak saya. Ini kan untuk menjawab mereka. Jadi saudara, jangan serang istriku, aku tidak akan mencalonkan dia. Kira-kira gitulah pesan yang disampaikan. Dan sejak itu kemudian Wikileaks berhenti. Nah, kira-kira semacam itu lah. Jadi penyadapan yang dilakukan sekarang itu seperti itu. Nah, jadi Pak Mahfud, mungkin tim Wasenturi juga bisa meminta kalau mau pada tanggal-tanggal tertentu, yaitu tanggal-tanggal penyetoran
Battle Century ya, yang saya kira ada tanggalnya itu awal November, ada 2 kali ya, periode kedua dan ketiga yang 2,sekian triliun yang disetorkan secara cash. Ini mereka punya gambar dari satelit dari sini, kemudian bagaimana dibawa ke Kemayoran, kemudian dari Kemayoran jalan ini ada. Saya nggak tahu, tapi fakta ininya informasinya begitu, gambar dari situ. Memakan padang. Nah, dari situ kemudian dibawa siapa pengawalnya pada tanggal itu. Nah, saya kira seperti kalau KPK juga punya dokumen ini, bisa dibagi, bisa diminta. Saya kira Century akan lebih cepat. Karena pada tanggal itu sebetulnya KPK juga bisa menyita logbook, bisa minta CCTV pada tanggal sekian nih, konvoi kontainer uang itu mengalir kemana, supirnya siapa, tinggal ditanya dibawa kemana aja. Udah selesai itu urusan. Yang cash itu, saya kira tim Century juga bisa. Memang persoalannya adalah bahwa kita memang punya perjanjian MLA, mutual legal assistant, yang bisa tukar menukar informasi masalah hukum. Tapi itu kalau sadapan itu dilakukan oleh lembaga hukum. Nah, saya nggak ngerti kalau lembaga intelijen itu apakah bisa dipakai nggak? Mungkin secara hukum tidak bisa dipakai karena tidak diakui hasil sadapan tersembunyi-sembunyi itu karena bukan lembaga hukum. Tapi minimal kan buat KPK bisa untuk memperkaya atau menjadi bahan untuk represi. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan ini jadi bahwa sebetulnya penyadapan dengan konteks yang baru seperti sekarang ini sangat bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Saya nggak ngerti kenapa kita harus marah ke Australia. Mendingan kita minta ke Australia, tolong hasil sadapan kalian ini dibuka untuk rakyat. Sehingga rakyat itu tahu kelakuan pemimpin-pemimpin ini kan bentar lagi mau ada pemilu. Oh, ini tukang ngedil, oh ini broker, oh ini tukang selingkuh. Jadi ada referensi perbendaharaan untuk masyarakat dalam memilih ke depan. Saya kira saya sih tetap melihat bahwa hal yang positif untuk rakyat Indonesia bisa mengetahui masalah ini. Tapi juga untuk pemerintah juga positif sebetulnya, penyadapan ini bisa paling tidak dalam waktu 1 minggu ini bisa mengalihkan perhatian soal korupsi yang gila-gilaan di pusat kekuasaan terhalang dengan isu penyadapan ini. Tapi setelah itu kita akan lebih tahu apa yang sebenarnya terjadi di Republik ini. Saya kira demikian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.